Selamat pagi anak-anak kami, salam sehat. Tetap jaga kesehatan. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Selang kemonotonan fungsi trigonometri. Fungsi disebut monoton naik pada selang interval I jika setiap X1 lebih kecil X2, maka fx1 lebih kecil dari fx2. X1 lebih kecil dari X2, maka fx1 lebih kecil dari X2. Nilainya lebih kecil dari X1 lebih kecil dari nilai X2. Itulah disebut dia monoton naik. Sedangkan dia disebut monoton turun, kebalikan ini. Jika X1 lebih kecil dari X2, maka fx1 lebih besar. Ini kebalikannya, fx1 lebih besar dari fx2. Ini contoh. Ini fungsi trigonometri sin. Ini fungsi trigonometri cos. Dia monoton naik, yaitu mulai dari 0 sampai dengan setengah pi. Itulah dia disebut monoton naik. Ini turun, monoton turun dari pi sampai dengan 3/2 pi. Dari 3/2 pi lanjut ke atas disebut monoton naik. Ini pun sama, ini disebut monoton turun. Dari 0 sampai dengan pi, dari pi sampai dengan 2 pi disebut monoton naik. Kita lihat contoh ini yang kita lihat untuk trigonometri. Jika kita ambil X1 30 derajat, X2 kita ambil 45 derajat karena X1 lebih kecil dari X2 dari sudut. Maka sinusnya sinus daripada 30 kan setengah. Sinus dari untuk 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Setengah lebih kecil dari setengah akar 2. Dia disebut monoton naik. Kalau kita ambil monoton turun, misalkan ini X1 di sini 30, X2 45, X1 lebih kecil dari X2, iya. Fx1 nilai untuk cos daripada 30 setengah akar 3, nilai daripada 45, cos daripada 45 disebut setengah akar 2, kan setengah akar 3 lebih besar dari setengah akar 2. Itulah dia disebut monoton turun. Nah, kita lanjutkan fungsi kecekungan. Misalkan fungsi fx mempunyai turunan kedua positif pada selang terbuka I. Jika turunan kedua lebih besar dari 0, turunan kedua ini. Kalau kemarin fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik kalau turunan pertama lebih besar dari 0, fungsi turun jika turunan ke pertama lebih kecil dari 0. Kalau dia adalah kecekungan, dia cekung ke atas jika turunan kedua lebih besar dari 0. Oke, maka grafik fungsi cekung ke atas. Begitu sebaliknya, jika turunan kedua lebih kecil dari 0, maka cekung ke bawah. Kita lihat contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan sinus 2x pada interval 0 sampai dengan 2pi, tentukan interval cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jawab, fx sama dengan sin 2x, turunannya 2 cos 2x. Sama seperti yang kemarin mencari nilai-nilai interval. 2 cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0 dibagi 2. 0. Cos berapa? 0. Cos 90. Ya, ingat sifat trigonometri. Apa persamaan trigonometri cos? Yaitu 2x sama dengan pi per 2 ditambah k 2pi dalam bentuk radian. Atau 2x sama dengan... Oke, kita lanjutkan. X sama dengan pi per 4 tambah k pi. Atau X sama dengan min pi per 4 tambah k pi. K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 4. K sama dengan 1, maka X sama dengan 5 per 4 pi. K sama dengan 2, maka X sama dengan 9 per 4 pi. Ini tidak memenuhi karena lebih dari 2 pi. Atau satu lagi, X sama dengan min pi per 4 tambah k pi. K sama dengan 0, maka X min pi per 4 tidak memenuhi. K sama dengan 1, maka X sama dengan 3 per 4 pi. K sama dengan 2, maka X sama dengan 7 per 4 pi. Kalau turunan pertama tadi, X sama dengan 2 cos 2X, turunan kedua kita cari. Turunan kedua, X sama dengan turunan daripada 2X, 2 kalikan ke sini 4. Turunan daripada cos negatif 4 sin 2X, karena turunan cos min sin. Oke, min 4 sin 2x sama dengan 0. Sin 2x sama dengan 0 dibagi min 4 sama dengan 0. Sin 2x sama dengan sinus 0. Yang bernilai 0 itu adalah sinus 0. Maka 2x sama dengan 0 tambah k2pi. Atau 2x sama dengan pi tambah atau 180 dikurang 0 tambah k2pi. Maka x sama dengan dibagi 2. Pi per 2 ditambah k pi. Ini juga dibagi 2.
0 ditambah K-pi. Maka K sama dengan 0, maka X 0. K sama dengan 1, maka X sama dengan pi. Maka K sama dengan 2, maka X sama dengan 2pi. K sama dengan 0, maka X pi per 2. K sama dengan 1, 3 per 2pi. K sama dengan 2, 5 per 2pi. Tidak memenuhi. Nah, kita gabunglah nilai X yang memenuhi turunan pertama dan kedua. Misalkan 0 di sini. Di sini berapa? Pi per 4. Di sini 2pi atau pi. Di sini 5 per 4. Pi dan seterusnya. Kita gabung turunan pertama dan turunan kedua ini yang memenuhi. Itulah sebagai nilai X. Jadi kita gabung, inilah dia semua. X 0 sudah diurutkan. Pi per 4, pi per 2, 3 per 4 pi, pi 5 per 4 pi, 3 per 2 pi, 7 per 4 pi, 2 pi. Kita gabung, inilah kita uji coba ke turunan kedua. Mana dia yang positif? Itulah nanti dia yang cekung ke atas. Mana dia yang negatif? Itulah dia yang cekung ke bawah. Turunan kedua untuk X 0. 0 sama dengan min 4 sin 0. Sin 0 itu 0. 0 kali ini 0. F aksen kita masukkan 4 per pi per 4. Sama dengan min 4 sin 2 kali pi per 4. Sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu 90. Sinus 90 1. 1 kali minus 4. Minus 4 ini udah ketahuan. Ini cekung ke bawah nanti ini karena negatif. F pi per 2. Kita masukkan seperti tadi. Min 4 sin 2 kali pi per 2 sama dengan pi itu 0. 0. Nah, kita masukkan 3 per 4 pi. Min 4 sin 2 kali 3 per 4 pi sama dengan 2, 3 per 2. 3 per 2 itu 270. Sama dengan minus 1. Minus 1 kali minus 4, 4. Positif ini nanti cekung ke atas. Kita lanjutkan pi. 4 sin 2 pi sama dengan 2 pi itu 360. 0. 0 kali ini 0. Ini 5 per 4 pi. Kita lanjutkan. Sin 2 kali 5 per 4 pi. Ini dengan 2 habis 5 per 2. 5 per 2 itu 90. Kenapa 5 per 2? Karena 2 pi itu dianggap kembali. Pi tambah K. 360 tambah K sama dengan sinus K, cos K. Begitu. Udah ada identitas trigonometri kelas 10 itu. Sama dengan 1. 1 kali min 4, min 4. Kita lanjutkan 3 per 2 pi. Ini dapatlah dia 0. Oke, kita lanjutkan. Untuk 7 per 4 pi, min 4 sin 2 kali 7 per 4 pi. 2, 7 per 2. 7 per 2 itu berarti dia udah lebih dari 2 pi. 7 per 2 sama dengan 270, tahu kan? 7 per 2 itu 360. 360 itu adalah kita lanjutkan menjadi 270. Sama dengan minus 1 sama dengan 4. Sama seperti sebelum-sebelumnya. F 2pi sama dengan 4 sin 2pi. Ini sama dengan 360 lagi. Sama dengan 0. Oke. Kita buatlah garis bilangan ini. Nah, kelihatan 0. Kita ikuti dari yang tadi. Pi per 4, pi per 2, 3 per 4 pi, pi 5 per 4 pi, 3 per 4 pi, 7 per 4 pi, 2 pi. Artinya nilai 0, 0, 0, 0, 0. Ini tadi negatif karena negatif 4. Ini positif karena positif 4. Begitu. Jadi inilah yang menyatakan ini cekung ke bawah ada 2. Cekung ke atas ada 2 ini. Maka interval cekung ke bawah X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari pi per 2, atau mana yang negatif lagi antara ini dan ini. X lebih besar pi lebih kecil dari 3 per 2 pi. Oke, sedangkan cekung ke atas yang positif tadi ini dan ini. X lebih besar pi per 2 lebih kecil dari pi, atau X lebih besar dari 3 per 2 pi lebih kecil sama dengan 2 pi, atau ini. Oke. Terima kasih. Oke, dipahami, diulang kembali, dipelajari.